Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Wivina Sri Utami. Jumpa lagi di channel YouTube SMA Negeri 1 Alas. Di sini, dalam acara ngobrol-ngobrol santai, saya ingin berbicara dengan para ketua organisasi yang telah terpilih dalam periode 2021 dan 2022. Nah, saya akan mengundang dua ketua organisasi di sini, yaitu Ketua Organisasi MPK dan juga Ketua Organisasi Jurnalistik Fajar. Kepada keduanya dipersilakan. Hai. Halo teman-teman semua. Ya, sapa dulu dong teman-teman. Hai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik seperti biasa. Kamu gimana kabarnya, Vin? Alhamdulillah. Nah, kalau boleh perkenalin dulu dong diri. Perkenalin. Oke. Dimulai dari. Halo teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Odi Hikmal Loladi. Jadi saya di sini menjabat sebagai Ketua MPK SMA Negeri 1 Alas periode 2021-2022. Kini saya berusia 16 tahun, beranjak ke 17 dan duduk di kelas 11 MIPA 4. Oke, perkenalkan, nama saya Latifah Amriani. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Kini saya berusia 17 tahun. Saya di sini menjabat sebagai ketua dari Organisasi Jurnalistik Fajar periode 2021-2022. Nah, terima kasih buat Kak Odi dan Kak Rani. Nah, gimana aktivitasnya sehari-hari di sekolah? Baik? Alhamdulillah seperti biasa berjalan dengan lancar. Kegiatan yang dilaksanakan maupun di luar sekolah ataupun dalam sekolah tetap berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Nah, Kak Rani, ya alhamdulillah juga berjalan lancar karena kita juga sekelas, jadi ya bisa dibilang sehat. Kontribusi atau kerjasama juga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, karena kita sudah ketemu nih, saya boleh tanya-nanya dulu. Boleh. Ya, sekilas pertanyaan biasa saja seputar kepemimpinan. Yes. Oke. Yang pertama dulu nih, setelah terpilih menjadi ketua organisasi, apakah sudah siap itu menanggung tanggung jawab yang sangat luar biasa berat? Silakan. Okay. Pertama, pada saat pelantikan ataupun pada saat melakukan seleksi wawancara untuk MPK, ketua organisasi tahun 2020-2021 yang menjadi pengujinya, yang dimana kita di tes wawancara, tes debat ataupun ditanya jawab seputar tentang kepemimpinan juga. Nah, jadi di situ saya tentu telah siap dalam mencalonkan diri, karena apabila kita tidak siap mencalonkan diri, tentu sama dengan kita tidak ingin masuk ataupun tidak ingin bekerjasama dengan organisasi MPK. Nah, perasaan saya pada saat dilantik ataupun mendaftarkan diri sebagai ketua MPK tentu sangat senang, karena kompetitor-kompetitor saya juga memiliki kompetensi yang sangat tinggi pada saat itu. Banyak anggota-anggota baru ataupun anak-anak kelas 10 yang mempunyai kompetensi besar dalam hal kepemimpinan. Jadi saya harus meningkatkan dong cara saya untuk bisa mempromosikan diri ataupun bisa menjelaskan kepada seluruh khalayak di SMA Negeri 1 Alas bahwa saya berhak untuk menjadi ketua MPK. Jadi dulu pasti persaingannya sungguh berat. Iya, sangat-sangat berat sih. Iya. Dan alhamdulillah terpilih, dan dilantik bulan Agustus waktu itu dilantik. Ya, kalau Kak Rani gimana? Ya, alhamdulillah kalau misalkan masalah tanggung jawab, saya sudah siap dengan tanggung jawab yang ada ke depannya. Apalagi waktu itu kita masih menggunakan sistem daring ya. Iya, masih kita menggunakan sistem daring. Jadi saya pikir yang kita kerjakan atau kegiatan yang kita kerjakan itu sedikit. Wah, ternyata pada saat masuk sistem yang dimana kita sudah tatap muka atau normal, jadi lumayan banyak dan lumayan berat tanggung jawabnya, tetapi alhamdulillah saya bisa melakukannya dengan baik. Alhamdulillah. Nah, sebagai ketua exco yang telah terpilih, apa keinginan kedepannya bagi exco sekarang yang Kak Rani dan Kak Odi jabati sebagai ketua? Oke, tentu kita menginginkan yang terbaik ya. Kalau misalkan kita sebagai ketua organisasi tentu ingin organisasi kita itu semakin maju ke depannya dan semakin berkembang sehingga SMA 1 Alas bisa berkembang dan maju. Bisa berkembang dengan maju.
dan juga otomatis dengan organisasinya bisa berkembang Iya. jadi lebih baik lagi gitu. Kalau dari Kak Odi sendiri? Kalau saya ataupun agak prepare dengan anggota-anggota, kan kelas 10 belum memiliki bakat ataupun belum memiliki passion dalam bidang kepemimpinan. Jadi impian saya dalam kedepannya bahwa organisasi yang saya emban sekarang bisa menjadi contoh untuk organisasi-organisasi yang lain. Karena sejatinya MPK memiliki sahabat organisasi PMR, OSIS, ROHIS, jurnalistik, dan pramuka, dan mereka juga membantu saya ataupun kita saling membantu dalam memajukan SMA bersama, karena memang tujuan organisasi adalah untuk memajukan SMA dong, tidak untuk merusak generasi penerus. Jadi setiap organisasi memiliki tugas ataupun setiap organisasi memiliki kewajiban yang berbeda-beda yang dimana mereka saling bersatu nanti pada saat melaksanakan. Ya, Misalkan di sini kita nggak bersaing iya, ya. tidak bersaing sama sekali. Jadi saling merangkul Iya, gitu. saling merangkul Dan biar juga bisa. saling mengajarkan satu Iya, sama mengajarkan lain. satu sama lain. Nah, ternyata udah nggak kerasa ya waktu, karena sudah Iya, hampir setengah hampir. setengah periode, Setengah periode. sudah menjabat sebagai ketua organisasi. Nah, adakah dalam organisasi itu ketidakpuasan Iya. dalam menjabat sebagai ketua Iya. organisasi gitu? Kalau saya ketidakpuasan tentu pasti ada. Setiap saya melakukan kegiatan pasti, aduh kurang puas Ada nih yang dengan kurang, kinerja gitu. iya, kinerja, Kayak ya. orang lain mungkin menurut orang lain, wah bagus nih gini. Tapi dalam hati kita kayak harus tingkatkan progres lagi. Nah jadi sebenarnya sikap ketidakpuasan tuh harus ada dalam diri biar kita bisa menjadi lebih maju lagi. Tetapi ketidakpuasan itu kadang-kadang harus dihilangkan apabila benar-benar sudah di titik di mana kita bisa melaksanakannya dengan baik. Karena apabila kita selalu tidak puas ataupun selalu ingin maju, nanti jatuhnya kita akan sombong di mata orang-orang lain. Itu sih saran dari saya, kalau kita ingin maju ataupun ingin berkembang, sikap ketidakpuasan tuh harus ada, tetapi jangan over. Itu sih. Ya, jadi kita melihat ke belakang Iya, ke hanya belakang. untuk evaluasi Iya. diri. Nah, kalau kendala sendiri dalam organisasi, ada kendala-kendala seperti Kalau dalam kendala organisasi? dari organisasi tentu pasti ada. Misalkan dari anggota tentu memiliki karakter yang berbeda-beda setiap anggota. Jadi kita sulit untuk bisa menyatukan mereka karena karakter yang berbeda-beda. Jadi kendala kita yang pertama adalah dalam mengatur anggota kita sendiri. Benar sekali. Saya tahu anggota jurnalistik Fajar, anggota OSIS sangat banyak, ya kan? Betul sekali, betul. Nah, jadi sangat sulit untuk mengatur karakter mereka, yang dimana kita tidak bisa menegur satu orang tanpa melihat orang-orang lain. Ada anggota yang bersifat sama, tapi kita cuma melihat satu anggota. Jadi kayak agak bingung kita untuk mengaturnya. Kedua adalah manajemen waktu. Manajemen waktu sangat sulit. Misalkan kan semester 2 ini sangat banyak praktik dalam mata pelajaran. tugas Praktik dan tugas kelompok ini sangat banyak. Dan juga ada les OSN. Iya, betul. Kimia ini itu yang menjadikan kegiatan organisasi kadang-kadang membuat kita bingung yang mana kita mau kerja duluan, sedangkan sore ini misalkan jurnalistik penerbitan dan ada yang les kimia. Nah, jadi kita sangat sulit untuk memanajemen waktu. Itu sih yang kendala menurut saya. Kalau dari Kak Ani sendiri? Sama karena ya saya hari ini akan mengadakan penerbitan kan. Nah, di sisi lain ada OSN kimia. Iya, Iya, betul. jadi saya harus memilih antara dua ini. Ya. Antara saya menghandle untuk penerbitan atau mengambil kimia. Jadi untuk manajemen waktu tentu sangat susah menurut saya. Tapi insya Allah kalau misalkan untuk mengatur waktu penerbitan atau kegiatan lain, saya sudah bisa atau saya sudah siap. Nah, kan hari ini kan ada les kimia, Iya, les kimia. dan juga penerbitan. Dan Kak Rani akan fokus kemana? Kayaknya penerbitan sih. Karena nanti untuk OSN kimia saya bisa mengambil materi-materi yang sudah teman-teman saya ambil, atau saya pinjam catatannya mereka gitu untuk saya nantinya. Nah, dalam menjabat sebagai ketua organisasi nih, ada nggak sih rasa tekanan gitu Iya, dalam tentu. diri Kak Odi atau Kak Rani gitu? Kalau masalah tekanan tentu sama dengan kita bekerja di bawah tekanan nih. Iya. Karena kita takut gimana nantinya, kita takut menjalani sekarang misalkan dalam kegiatan
hari guru kemarin. Iya. Tentu kita bekerja di bawah tekanan, itu hujan, kita mengangkat bangku dan atur segala macam panggung. Nah, itu tentu kita bekerja di bawah tekanan. Tetapi tekanan itu bisa hilang ataupun mereda dengan kita bekerja bersama-sama. Betul sekali. Kalau kita bekerja sendiri tentu tidak bisa, jadi dibantu oleh anggota OSIS, anggota MPK, anggota organisasi lain juga boleh bantu. Nah, jadi di situ kita bisa menghandle bersama-sama. Jadi tekanan-tekanan itu jadi seakan-akan memudar dengan keceriaan mereka, dengan semangat mereka dalam bekerja. Dan tekanan tersebut kadang-kadang muncul apabila kita merasa jenuh ataupun tidak puas juga. Kembali tadi, kalau kita tidak puas, jadi kita seakan-akan kita bekerja di bawah tekanan, padahal hal tersebut tidak boleh dalam bekerja. Bekerja di bawah tekanan itu sangat tidak diperbolehkan ataupun tidak etis dalam bekerja, karena pasti hasilnya tidak mencapai apa yang kita mau. Ya betul. Ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, jadi yang paling penting itu kerjasama antara kerjasama. tim, ya, sehingga jadi pekerjaannya akan mudah dilakukan walaupun seberat apapun itu. Nah, dalam masa-masa organisasi nih pasti banyak nih anak-anak organisasi. Nah, kalau boleh saya tahu, mungkin ada nih dari Kak Odi atau Kak Rani yang terjebak cinta lokasi gitu sama temen-temen. Kalau saya masalah cinta lokasi, kalau dengan anggota saya yang ketujuh itu tidak ada ya, tidak ada cinta lokasi, tapi mungkin ada rasa suka dengan progres dari anggota organisasi lain. Misalkan jurnalistik mengadakan penerbitan, aduh mata saya mengarah ke satu cewek gitu, karena progresnya ataupun dia dalam melaksanakan tugas tuh kayak wah bagus banget, tapi fisikal juga terlihat sih. Iya, oke. Ya namanya juga remaja ya. Dan juga kita juga tahu batasan kita sampai mana gitu dalam menanggapi. Kalau Kak Rani sendiri? Kalau misalkan cinta lokasi kayaknya nggak ada, tapi kalau misalkan kagum ke seseorang untuk melihat kinerjanya atau enggak caranya dia melakukan suatu aktivitas, mungkin pernah. Well, tapi nggak sampai suka kayak gini. Ingin pacaran. Cuman termotivasi kalau misalkan lihat dia gitu, wah dia itu kinerjanya kayak gini. Kita juga bisa harus lebih dari itu gitu. Jadi ada motivasi penyemangat gitu. Penyemangat. Ya, oke. Jadi kalaupun ada gitu kan, berarti kita harus kakak-kakak juga harus menyimbangkannya dengan tanggung jawab organisasi. Seperti itu. Oke, kalau yang terakhir nih, harapan Kak Odi dan Kak Rani ke depannya untuk organisasi yang harapan saya untuk organisasi MPK dan seluruh organisasi di SMA Negeri 1 Alas adalah kita harus sama-sama bisa memajukan SMA Negeri 1 Alas apapun keadaannya, walaupun bekerja di bawah tekanan yang tadi yang dijelaskan ataupun ketidakpuasan kita dalam melaksanakan kegiatan kita harus tetap bekerja, karena sejatinya apabila kita bisa bekerja dengan prinsip bahwa semua itu akan selesai apabila kita melakukannya, bahwa pekerjaan itu pasti akan rampung, pasti akan selesai. Nah, yang kedua adalah kita harus menjalin solidaritas dan silaturahmi maupun antara anggota MPK dan anggota OSIS dan organisasi lainnya. Kita harus menjalin silaturahmi yang sangat erat. Tidak ada persaingan, tidak boleh ada persaingan dalam organisasi. Karena yang saya jelaskan tadi tujuan kita sama, yaitu memajukan SMA Negeri 1 Alas. Itu saja saran dari saya, dan untuk anak-anak kelas 10 semoga tetap betah dan bisa nyaman dengan ketuanya, dengan pengurus inti kakak kelas 11, karena kalian akan melanjutkan generasi kami, kalian akan melanjutkan apa yang kami laksanakan sekarang. Nah, kalau dari Kak Rani sendiri? Ya, untuk organisasi Jurnalistik Fajar semoga kedepannya semakin baik, semoga kedepannya semakin maju, dan untuk adik-adik kelas semoga adik-adik kelas bisa melampaui, bukan menyamakan dari kakak kelasnya, tetapi melampaui kakak kelasnya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin segitu saja. Ya, jadi dimana kita pertama harus saling merangkul. Saling merangkul. Menurut saya, ya saling merangkul antara satu organisasi satu dengan satu organisasi lain agar tidak terjadinya penyimpangan. Ya, perbedaan pendapat itu pasti ada. Tapi untuk menyamakan pemikiran yang berbeda-beda orang ini yang pasti susah. sulit ya untuk diatur gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Odi dan juga Kak Rani yang telah hadir bersama saya dengan
ngobrol-ngobrol santai, dan terima kasih juga atas motivasi, Ya. saran-saran, serta memberikan pengalaman kepada kami di sini. Oke. Terima kasih kembali dan Terima kasih sehat-sehat kembali. selalu ya teman-teman, dan Wivina juga Saya. semoga bisa terus mengemban tugas-tugas Tanggung di jawab. organisasi OSIS dan bisa merangkul organisasi-organisasi yang lain. Ya, dan semoga juga organisasi lainnya juga semakin berkembang ke depannya, semakin lebih bagus lagi dan semakin bisa memajukan Iya. SMA Negeri 1 Alas ini. Terima kasih telah mampir di channel YouTube SMA Negeri 1 Alas. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat serta juga pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari kakak-kakak ketua organisasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.